Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai animated container dan gesture detector. Sebenarnya animated container dan gesture detector ini sama fungsinya dengan container. Hanya saja bedanya ketika properti dalam animated container ini diubah, misalnya seperti tingginya, lebarnya, dan warnanya, semua akan dianimasikan secara otomatis. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung aja buat new project. Kita buat dengan nama filenya latihan animated container. Kalau sudah, dihapus aja semuanya. Kita buat step widget karena nanti akan ada animasi, yang berarti akan ada update tampilan. Nah, di sini kita buat return material up. Lalu di dalam material app ini ada home dengan scaffold dan up bar yang punya titel. Kita beri dengan nama atau judul latihan animated container. Nah, untuk bodinya sendiri kita pasang sebuah animated container dengan widget center supaya berada di tengah. Nah, animated container ini tinggi dan lebarnya dapat ditentukan secara random. Jadi nantinya akan dibuat sebuah animated container yang di tengah-tengah layar, yang ketika diklik dia akan berubah mau itu warna dan ukuran secara random. Nah, oleh karena itu diperlukan bilangan random. Nah, untuk menjadi bilangan random itu sendiri perlu dibuatkan satu objek random. Untuk menggunakan random perlu mengimport yang namanya dartmath. Lalu di sini kita tentukan duration yang berguna untuk menentukan berapa lama durasi ketika animasi itu dijalankan. Di sini kita buat 1 detik. Jadi nanti ada animasi perubahannya itu selama 1 detik. Lalu width-nya random. Next in, titik next in. Method next in ini akan mengenerate bilangan random dari 0 sampai maksimum. Maksimumnya itu eksklusif, berarti yang artinya dia itu tidak termasuk. Misalnya next in 5, berarti yang akan di-generate itu 0 sampai 4. 5-nya itu tidak termasuk. Misalnya di sini saya akan membuat 50 sampai 150. Jadi untuk dia dimulai dari 50, kita buat 50 plus, maka dia akan dimulai dari 50. Nah, maksimumnya supaya dapat 150. Nah, jadi di sini kita buat max-nya itu 101. Karena width-nya itu double, jadi 50-nya itu kita tambah di 0,0 satu lagi. Lalu height-nya juga 50. Tambah random next in juga 101 max-nya. Lalu colors-nya kita buat
color titik from ARGB. ARGB itu A-nya itu transparansi dan RGB itu red, green, blue yang akan menghasilkan warna. Red, green, blue itu antara 0 sampai 255 ya. Nah, di sini transparansi kita buat 255. Untuk red, green, blue ini kita buat random semuanya. Lalu kita coba jalankan, save, F5. Nah, hasilnya akan seperti ini. Sudah ada kontainer di tengahnya. Lebarnya dan tingginya serta warnanya juga random. Jadi tujuan ini yaitu membuat kontainer yang kalau diklik akan berubah. Jadi setiap kali di refresh dia akan berubah tinggi, lebar, dan warnanya random, atau dia akan berubah dengan tinggi, lebar, dan warna yang baru. Lalu sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa pasang sebuah metode untuk merefresh jika animated container ini tidak punya event on tap atau on press. Nah, jadi di sini di kontainer ini dia tidak mempunyai event untuk diklik atau di press atau di tap. Nah, jadi untuk widget-widget yang tidak punya event seperti itu bisa dipakai gesture detector. Caranya seperti ini. Kita kembali ke sini. Di animated container ini diklik kanan, pilih reflektor, lalu pilih wrap with new widget. Nama widgetnya diganti dengan gesture detector. Lalu di dalam gesture detector ini kita tambahkan event on. Jadi kalau kita tap, dia akan yang dilakukan itu cukup merefresh tampilannya aja. Jadi ketika di refresh dia akan menggambar ulang si animated container dengan tinggi, lebar, dan warna yang random lagi. Jadi akan berubah yang akan dianimasikan secara otomatis. Jadi di sini isinya cukup set state. Kita save. Lalu coba jalankan. Maka tampilannya akan berubah seperti ini. Jadi ketika diklik, dia otomatis akan berubah. Dan sudah ada animasinya. Jadi kesimpulan dari animated container dan gesture detector ini, yang dimaksud dengan animated container itu, dia akan memberikan animasi secara otomatis untuk setiap perubahan yang terjadi terhadap dirinya. Sedangkan gesture detector itu, dia digunakan untuk memberikan detektor untuk mendeteksi apakah ada perilaku tertentu terhadap widget tersebut atau tidak, seperti tap, double tap, dan lain-lain. Dapat dilihat contohnya seperti ini. Di sini pen down, pen end, dan lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.